Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada kesempatan ini dengan saya Ahmad Juwaini. Dan pada kesempatan ini saya ingin membicarakan mengenai beberapa pertanyaan yang sekarang ini sedang banyak ditanyakan ya oleh beberapa kalangan, khususnya di kalangan lembaga-lembaga zakat, organisasi pengelola zakat, karena memang juga sebagian orang juga melihat ya, ada fakta-fakta yang dilihat seperti itu, yaitu tentang bolehkah lembaga zakat itu berbisnis? Pertanyaan ini saya kira memang satu pertanyaan yang sekarang banyak ditanyakan, karena juga akhirnya menjadi semacam jalan untuk orang bertanya sejauh mana mengenai pertanggungjawaban daripada lembaga zakat berbisnis itu. Baik, kita coba lihat ke dalam lebih jauh ya, tentang pertama, apa yang sebenarnya mendasari atau latar belakang suatu lembaga zakat berbisnis. Ya. Motivasi yang dimiliki lembaga zakat itu apa, sehingga kemudian lembaga zakat itu melakukan kegiatan bisnis. Ya. Yang pertama, memang beberapa lembaga zakat itu melakukan kegiatan bisnis dengan maksud untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang nantinya akan digunakan untuk membiayai operasional dari lembaga tersebut. Kita tahu semua bahwa pengalokasian biaya operasional lembaga zakat kan memang berasal dari, salah satunya adalah dari pos amil ya. Pos amil yang diambil yang biasanya pada umumnya ya sebagian yang diketahui ya oleh kita semua selama ini adalah bahwa biaya operasional ini mengambil 1/8 ya daripada hak amil ya yang digunakan untuk biaya operasional kegiatan tersebut ya, termasuk diantaranya memang juga untuk memberikan buat penghasilan atau balas jasa untuk amilnya. Tapi biaya operasional ini termasuk juga untuk biaya lain-lain ya, termasuk biaya kantor, seperti listrik dan sebagainya itu. Jadi memang ada orientasi agar kegiatan bisnis itu nantinya diharapkan bisa menyumbangkan penghasilan untuk mendukung pembiayaan operasional daripada lembaga zakat tersebut. Nah, motivasi yang kedua, biasanya lembaga zakat berbisnis itu karena ingin meningkatkan kesejahteraan para amilnya atau para pegawai di lembaga zakat tersebut. Nah, harapannya kan memang lembaga zakat ini bisa memberikan gaji yang katakanlah yang memadai, yang mencukupi, yang kompetitif, yang memberikan kenyamanan, sehingga kemudian amil ini bisa betah, bertahan lama, dan menampilkan kinerja yang sangat baik ya di dalam mengelola kegiatan pengelolaan zakat di lembaga tersebut ya. Dan kadang-kadang yang terpikir itu bagaimana caranya meningkatkan pendapatan itu bisa dilakukan dengan cara mendapatkan tambahan baru ya selain yang dari hak amil ya. Nah, makanya kemudian memunculkan keinginan untuk melakukan kegiatan bisnis. Jadi kegiatan bisnis di sini orientasinya adalah salah satu jalan agar lembaga zakat itu bisa mendapatkan penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan para amilnya. Nah, yang ketiga, motivasi daripada lembaga zakat melakukan kegiatan bisnis adalah dalam rangka memperluas pengembangan program ya. Jadi program-program pendayagunaan atau program-program pemanfaatan zakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat itu kan ada di antaranya yang pada dasarnya memiliki dimensi yang awalnya memang sosial, tetapi lama-lama berdimensi ekonomi. Misalnya katakanlah melakukan pendampingan terhadap usaha-usaha kecil, melakukan pendampingan kepada bisnis-bisnis yang dilakukan kelompok masyarakat mustahik. Pada akhirnya ketika kemudian itu didampingi, akhirnya jadi semacam pengetahuan di lembaga zakat tersebut, amilnya mendapat informasi dari mana si usaha yang didampingi ini mendapatkan bahan baku, kemudian juga bagaimana mereka memproduksinya, bagaimana juga memasarkannya. Dan ketika itu dibantu oleh lembaga zakat, dicarikan informasi, dicarikan ekspertisnya,
lama-lama lembaga zakat tuh melihat bahwa sesungguhnya mereka juga bisa melakukan kegiatan untuk membantu bisnis daripada kelompok masyarakat yang sedang melakukan kegiatan usaha tersebut ya. Sehingga pada akhirnya terpikir kemudian mulai difasilitasi misalnya dengan pemasaran, mengumpulkan hasil-hasil produk daripada kelompok usaha masyarakat miskin ini, sehingga akhirnya lama-lama lembaga zakat terlibat dalam kegiatan bisnis. Jadi di fungsi ketiga ini memang lembaga zakat memiliki motivasi melakukan kegiatan bisnis karena merupakan bagian daripada pengembangan dari kegiatan-kegiatan program penyaluran atau pendayagunaan. Nah, kalau kemudian pada akhirnya lembaga zakat itu berbisnis ya, pada akhirnya gitu. Kalau begitu apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga zakat tersebut? Gitu. Karena bagaimanapun juga suatu kegiatan bisnis membutuhkan persyaratan. Ya. Yang pertama, perizinan ya. Jadi bagaimanapun juga lembaga zakat itu harus memenuhi perizinan. Kalau misalnya mau bikin usaha ya harus ada syarat-syarat perizinan yang harus dipenuhi. Misalnya tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak, atau mungkin izin-izin lain yang harus dimiliki ya, sesuai dengan jenis usaha dan juga bentuk dan skala daripada usahanya. Karena itu kan semuanya ada aturan-aturannya. Jadi lembaga zakat juga harus memenuhi kalau kemudian bisnisnya mau berjalan. Jadi perizinannya harus dipenuhi. Kemudian yang kedua, persyaratan yang juga harus dipenuhi lembaga zakat dalam melakukan kegiatan bisnis adalah SDM yang kompeten di bidang bisnis itu gitu. Karena kan lembaga zakat itu pada dasarnya kompetensi yang dimiliki itu kan ya mengurusi zakat ya, mengelola zakat, melakukan kegiatan-kegiatan di bidang pengelolaan zakat. Nah, kalau kemudian sekarang lembaga zakat itu berbisnis, berarti lembaga zakat harus punya SDM yang juga kompeten di bidang bisnis. Jangan memaksakan menggunakan SDM-SDM yang tadinya punya kompetensi hanya di bidang zakat untuk melakukan kegiatan bisnis. Ini juga bisa berbahaya kalau kemudian SDM-SDM yang dimilikinya ternyata hanya memiliki kompetensi di bidang zakat, bukan di bidang bisnis. Kemudian persyaratan yang ketiga adalah modal. Bagaimanapun juga modal harus dimiliki dalam kegiatan lembaga zakat, dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh lembaga zakat ini. Dalam batas tertentu mungkin modal itu tidak sangat besar ya, atau katakanlah cukup modal kecil, atau modalnya mungkin bisa sedang, atau mungkin malah jadi besar gitu. Tapi pada dasarnya kegiatan bisnis itu memerlukan modal, dan karena itu kemudian lembaga zakat harus memikirkan bagaimana kemudian mendapatkan modal ini. Misalkan katakanlah modalnya mau diambilkan dari penyisihan dari hak amil, boleh misalnya lembaga zakat itu mengalokasikan sebagian hak amil sebagai modal usaha. Misalnya hak amil itu 1/8 dari 100 miliar, berarti kan 12,5 miliar. Nah, kemudian dari 12,5 miliar itu katakanlah misalnya 10 miliar dipakai untuk membiayai operasional yang lain. Nah, kemudian 2,5 miliarnya mau dipakai sebagai modal usaha. Boleh saja. Sekali lagi, bisa ya. Tapi ini harus ada. Bagaimanapun juga modal ini harus ada. Karena bagaimanapun juga bisnis memerlukan modal. Entah kecil, entah besar, modalnya harus ada. Jadi, itu yang ketiga. Jadi, yang persyaratan yang harus dipenuhi ya oleh lembaga zakat manakala mengelola bisnis gitu. Jadi, prinsip dasar daripada kegiatan bisnis oleh lembaga zakat itu pada dasarnya boleh saja bisa gitu, maksudnya bisa dimungkinkan ya. Sekali lagi lembaga zakat bisa melakukan kegiatan bisnis, namun persyaratannya harus dipenuhi, gitu kan. Kemudian apa-apa yang harus diperhatikan oleh lembaga zakat kalau kemudian lembaga zakat ingin berbisnis gitu. Yang harus diperhatikan itu ada setidaknya ada beberapa hal ya. Pertama, sebaiknya punya badan hukum yang terpisah dengan kegiatan amil zakat. Ini sebaiknya begitu. Jadi kalau misalnya katakanlah misalnya lembaga zakat itu berdiri dengan badan hukum yayasan ABC gitu kan misalnya, maka sebaiknya lembaga bisnisnya itu punya badan hukum sendiri, misalnya PT, CV, koperasi atau apapun lah. Badan hukum lain yang terpisah dengan kegiatan amil zakatnya. Itu akan
memudahkan nantinya dalam kontrol gitu ya terhadap pengelolaan kegiatan. Dan ini memudahkan nantinya juga untuk betul-betul memilah mana kegiatan-kegiatan pengelolaan zakat, mana kegiatan bisnis. Jadi memang sebaiknya ya kegiatan bisnis yang dikelola lembaga zakat itu harus memiliki badan hukum tersendiri yang terpisah daripada badan hukum daripada kegiatan keamilannya itu ya. Berbeda dengan badan hukum yang melakukan kegiatan pengelolaan zakat. Kemudian berikutnya, kalau kemudian lembaga zakat melakukan kegiatan bisnis, maka harus dihindari masuknya saham individu yang individunya itu termasuk sebagai pembina, pengawas, pengurus, dan pegawai atau amil di lembaga zakat itu. Jadi sebenarnya lembaga zakat itu berbisnis boleh kan menggunakan saham individu. Tetapi saham individu ini harus dihindari dari yang artinya yang harus dihindari dan tidak boleh atau tidak boleh masuk dari pembina, pengawas, pengurus, dan pegawai gitu. Kenapa hal ini dihindari gitu? Karena ini bisa menimbulkan potensi konflik of interest di dalam pengelolaan bisnis yang dilakukan oleh lembaga zakat tersebut gitu. Nah, kita kemudian betapa pentingnya memisahkan kegiatan bisnis ini dari interest atau kepentingan dari pembina, pengawas, pengurus, dan pegawai secara individual bahkan ya. Dan individual maksudnya di sini ini untuk menunjukkan bahwa bisnis ini betul-betul dilakukan oleh lembaga zakat secara organisasi dan betul-betul untuk kepentingan mendukung kegiatan organisasi, bukan kepentingan individu-individunya. Karena nantinya kita khawatir kalau kemudian ini masuk saham-saham individu yang berasal dari pembina, pengawas, pengurus, dan pegawai, itu akan nantinya menimbulkan konflik of interest dalam kegiatan sosial yang merupakan kegiatan publik, kegiatan melakukan amanah masyarakat gitu. Dibandingkan kegiatan bisnis yang bersifat privat, yang itu membawa kepentingan-kepentingan yang sifatnya itu kadangkala tidak persis sama dengan kepentingan masyarakat, ya kepentingan publik. Karena itu memang sebaiknya di dalam bisnis yang dilakukan lembaga zakat tidak dimasukkan saham individu yang individunya itu berasal dari pembina, pengawas, pengurus, dan pegawai. Kalau individunya di luar kelompok 4 jenis kelompok individu ini, bukan pembina, bukan pengawas, bukan pengurus, dan bukan pegawai atau bukan amil, itu boleh-boleh saja dan bahkan mungkin diperlukan dalam mendukung bisnis tersebut gitu. Kemudian yang juga harus diperhatikan adalah bahwa pimpinan di badan usaha tidak boleh dirangkap oleh pimpinan di lembaga zakat. Jadi orangnya juga nggak boleh merangkap gitu. Jangan sampai misalnya dia juga menjadi dirut di lembaga amil zakatnya, kemudian dia juga jadi dirut di kegiatan bisnis daripada lembaga zakat itu gitu. Karena itu nanti akan menimbulkan bisa jadi potensi-potensi konflik of interest yang kemudian kita khawatir bahwa kegiatan-kegiatan pengelolaan zakatnya takut terbawa kepada kegiatan-kegiatan bisnis. Dalam arti kemudian terpengaruh dan didominasi oleh kegiatan-kegiatan bisnis. Sehingga ini yang tidak sehat nantinya di dalam pengelolaan lembaga zakatnya. Kalau kemudian terjadi perangkapan antara pimpinan di lembaga zakat dengan pimpinan di badan usahanya tersebut. Gitu. Jadi sebaiknya pimpinan daripada lembaga bisnis dengan pimpinan lembaga zakatnya di suatu lembaga zakat ya, yang lola bisnis itu pimpinannya dipisahkan. Selain kemudian hal-hal yang harus diperhatikan, saya kira kita juga perlu memahami dan kemudian menerapkan ya di dalam bisnis, pengelolaan bisnis yang dilakukan lembaga-lembaga zakat itu apa yang kita maksud dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan bisnis oleh lembaga zakat ya. Prinsip-prinsip dasar pengelolaan bisnis oleh lembaga zakat. Yang pertama, kegiatan pengelolaan zakat itu tidak boleh dieksploitir oleh kegiatan usaha. Jadi nggak boleh kegiatan pengelolaan zakat itu akhirnya dieksploitir oleh kegiatan daripada usahanya itu. Sehingga yang awalnya sebenarnya tujuan usaha itu membantu kegiatan pengelolaan zakat, malah akhirnya berbalik. Justru kegiatan pengelolaan zakat yang justru dimanfaatkan sepenuhnya oleh kegiatan bisnis. Jadi kalau dalam posisi seperti ini, kegiatan pengelolaan zakat justru akhirnya dikomando, dikendalikan oleh kegiatan usaha.
Sehingga akhirnya kegiatan pengelolaan zakat itu akhirnya betul-betul dieksploitasi untuk kegiatan pengelolaan bisnis. Dan ini sudah salah kaprah, sudah jelas salah kalau kemudian kegiatan pengelolaan bisnis di lembaga zakat malah akhirnya menghasilkan kondisi yang berbalik, di mana kegiatan pengelolaan zakat itu justru dikendalikan oleh kegiatan pengelolaan bisnis. Yang kedua, prinsip dasar pengelolaan bisnis lembaga zakat itu adalah sumber daya untuk pengembangan usaha tidak boleh mengandalkan keuangan pada pengelolaan zakat. Jadi, meskipun tadi saya contohkan bahwa sebenarnya sumber modal untuk melakukan kegiatan bisnis di lembaga zakat itu boleh diambilkan dari alokasi hak amil ya, daripada hak amil yang mengelola lembaga zakat dalam pengelolaan lembaga zakat tersebut. Tapi yang paling juga harus jadi perhatian itu tidak boleh kemudian kegiatan bisnis itu mengandalkan keuangan pada pengelolaan zakat gitu. Kenapa? Karena bisnis itu kadang-kadang kan memiliki keperluannya sendiri. Dia kadang-kadang perlu tambahan modal, kadang-kadang perlu menambah modal, perlu keperluan mendadak dan seterusnya. Itu kemudian tidak boleh menumpukan keperluan-keperluan itu pada pengelolaan keuangan lembaga zakat. Karena kita khawatir kalau kemudian itu ditumpukan pada pengelolaan keuangan lembaga zakat, pada akhirnya lembaga keuangan zakat terseret-seret gitu, dalam arti kemudian terseok-seok khawatirnya. Kemudian apabila kemudian di lembaga bisnisnya itu sedang memerlukan kebutuhan likuiditas yang sangat besar misalnya, sementara di cash atau di kas daripada sektor usaha itu tidak cukup, maka kemudian ditarik sedemikian besar dari keuangan pengelolaan zakat. Nah, kita khawatir kalau kemudian yang ditariknya itu sangat besar, dan kemudian juga baru bisa dibalikin laginya itu dalam waktu yang agak lama, itu akan mengganggu pengelolaan zakat, dan akhirnya hak-hak mustahik, hak-hak fakir miskin itu akan tidak terpenuhi, atau kemudian tidak sampai haknya itu dipenuhi ya, karena kemudian haknya mereka jadi tergunakan ya untuk keperluan-keperluan yang lain, yaitu urusan bisnis tadi gitu. Kemudian yang ketiga, bahwa prinsip dasar dalam pengelolaan bisnis oleh lembaga zakat adalah keuntungan usaha mayoritas harus digunakan untuk mendukung kegiatan pengelolaan zakat. Jadi maksudnya, kalau kemudian lembaga zakat mengelola suatu kegiatan usaha, satu kegiatan bisnis, maka keuntungan dari bisnisnya itu juga sebagian besar harus untuk menopang kegiatan pengelolaan zakat. Harus. Sebab kalau kemudian digunakannya lebih banyak bukan untuk pengelolaan zakat, ya berarti itu bukan bisnisnya lembaga zakat. Itu bisnisnya para investor, sebagaimana biasa bisnis kalau seperti itu. Artinya ya bisnis yang dilakukan oleh para pemodal yang memang ingin mendapatkan keuntungan, dan keuntungannya itu ya sesuai dengan harapan dari para pemodal itu. Gitu. Tapi kalau kemudian bisnis itu dikelola oleh lembaga zakat, maka keuntungan itu sepenuhnya untuk kegiatan pengelolaan zakat gitu. Jadi tanda petik misalnya kalau sudah dipotong oleh keperluan-keperluan pokok daripada alokasi pendahuluan ya, misalnya untuk insentif kepada pengelola bisnisnya, kemudian juga sudah dipotong dengan untuk cadangan usaha dari bisnis itu, kemudian sisanya itu ya harus mayoritas untuk kegiatan pengelolaan usaha. Itu harus untuk kegiatan pengelolaan zakat gitu. Jadi itu yang harus dilakukan. Alokasi dari keuntungan itu untuk mayoritasnya memang untuk mendukung kegiatan pengelolaan zakat. Kemudian prinsip dasar berikutnya yang juga harus dipegang adalah bahwa semua hubungan kerjasama antara kegiatan pengelolaan zakat dan kegiatan usaha harus dilakukan secara tertulis, harus dilakukan secara formal. Jadi meskipun itu katakanlah sebenarnya satu grup ya, antara pengelolaan zakat dengan pengelolaan bisnisnya, tapi semua hubungan-hubungan itu harus tertulis, harus formal. Karena kita khawatir kalau ada apa-apa kemudian di kemudian hari, maka kita harus bisa membedakan mana itu merupakan hak dan kewajiban daripada lembaga zakat, dan mana yang merupakan hak dan kewajiban daripada entitas bisnisnya itu gitu. Jadi ini harus clear, karena itu hubungan harus jelas. Misal pun terjadi gitu kan, ada hubungan-hubungan transaksional antara kegiatan pengelolaan zakat dengan kegiatan bisnis itu, maka harus clear transaksinya itu di atas hitam dan putih, sehingga suatu hari kemudian semuanya itu bisa dipisahkan dan dapat dibedakan
mana-mana kegiatan yang sebenarnya itu kegiatan kegiatan pengelolaan zakat dan mana-mana yang itu merupakan kegiatan bisnis gitu. Jadi meskipun sekali lagi satu induk ya, satu grup yang melakukan kegiatan pengelolaan zakat dan bisnisnya ini, tapi di antara keduanya itu manakala terjadi hubungan-hubungan kerjasama, apalagi hubungan-hubungan transaksional, maka itu semuanya harus dilakukan secara tertulis, secara formal, tidak boleh digampangkan, tidak boleh dimudahkan, ataupun juga dibuat yang kemudian membuat tidak jelas sebenarnya mana sebenarnya ini merupakan saat-saat di mana kegiatan bisnis memerlukan dukungan kerjasama dari lembaga zakat, ataupun kebalikannya mana di saat kegiatan lembaga zakat membutuhkan dukungan kerjasama dari lembaga bisnis. Kemudian yang terakhir terkait prinsip dasar dari pengelolaan bisnis oleh lembaga zakat adalah perlunya kedisiplinan dan kemampuan menjaga standar operating management atau SOM dan atau standar operating procedure atau SOP ya. Jadi di antara pengelola zakat dan pengelola kegiatan usaha, kedua-duanya harus disiplin dalam menjaga standar operating management dan standar operating procedure di antara pengelola zakat dan pengelola kegiatan usaha ini. Artinya bahwa masing-masing harus disiplin dengan tata kelola di kegiatannya masing-masing dan tidak boleh ada pelanggaran-pelanggaran dan tidak boleh ada kemudian intervensi antara kegiatan bisnis terhadap kegiatan pengelolaan zakat maupun juga pengelolaan zakat mengintervensi kegiatan pengelolaan bisnis. Karena masing-masing punya standar operating management sendiri dan standar operating prosedur sendiri yang itu harus ditegakkan, harus dijalankan di masing-masingnya tersebut gitu. Sehingga kemudian tidak ada katakanlah perubahan standar tata kelola ataupun juga katakanlah terjadinya proses penurunan kualitas tata kelola akibat ada intervensi dari bidang yang lain atau dari sektor kegiatan yang lain. Dan itu harus dijaga betul-betul di antara kegiatan pengelolaan zakat dan pengelolaan bisnis yang dilakukan oleh atau pengelolaan bisnis yang dilakukan oleh lembaga zakat. Nah, itu yang harus jadi pegangan bagi lembaga zakat kalau berbisnis. Karena kalau tanpa pegangan-pegangan itu, tanpa berpacu kepada panduan-panduan yang benar ataupun disiplin dalam memegang berbagai prinsip-prinsip dan berbagai persyaratan itu, maka kita khawatir kemudian akan ada masalah dalam pengelolaan bisnis yang dilakukan oleh lembaga zakat. Apalagi zaman sekarang ini kan kadang-kadang suka ada orang-orang yang tidak senang terhadap lembaga zakat, dan kalau kemudian mereka menemukan ya klausul-klausul yang pengelolaan bisnis dalam pengelolaan zakat itu yang tidak dikawal dengan standar operating management dan standar operating prosedur yang benar, tidak dijaga tata kelolanya, itu akan menjadi pintu masuk buat mereka untuk mempersoalkannya, untuk menjadikan itu satu persoalan, menjadikan itu satu perkara, dan akhirnya akan menjadi jalan pintu masuk untuk jalan menjelekkan ataupun menjatuhkan lembaga zakat. Jadi saya kira itu tidak kita kehendaki. Karena itu semua lembaga zakat harus berhati-hati, harus betul-betul cermat, dan betul-betul menjaga semua katakanlah standar-standar, etika-etika, prinsip-prinsip, ya, persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan dan harus dipenuhi manakala lembaga pengelola zakat akan melakukan kegiatan bisnis. Sehingga kemudian kegiatan bisnisnya itu bisa terkawal, kemudian bisa selamat, dan betul-betul akhirnya bisa bermanfaat dan dapat mendukung kegiatan pengelolaan zakat. Barangkali sampai di sini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga banyak manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kelemahan pada kesempatan video ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.